dikatakannya mendapatkan pawesik untuk bersembahyang di sana. Yang beragama lain, yang non-Hindu pun ada yang datang bersembahyang di sana. Seseorang ini beragama non-Hindu. Dia sangat yakin dengan agama yang dia anut, tetapi dia tahu bahwa orang-orang yang berada di agamanya tidak mampu untuk menyembuhkan dia. Akhirnya dia datang ke pura, kemudian dia bisa melihat apa yang selama ini tidak pernah ia lihat. Dia begitu yakin bahwa di pura ini dia mampu untuk disembuhkan. Penantiannya selama 2 tahun, akhirnya teman-teman, berikut ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh seseorang yang berkaitan dengan pura yang ada di kota Palembang. Dan orang ini teman-teman bukanlah orang yang beragama Hindu. Dia adalah seseorang non-Hindu. Sebut saja namanya Pak Andi teman-teman. Nah, dia ini memiliki sebuah keanehan yang dia alami teman-teman. Pak Andi ini dianugerahi mata penglihatan yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Dia bisa melihat alam yang tidak nyata, semeton. Ini sangat bertentangan sekali, semeton, dengan keyakinan dia yang dia anut saat ini, karena dia bukanlah seseorang yang beragama Hindu, di mana di agamanya yang dia anut saat ini sangatlah melarang untuk percaya akan hal-hal seperti itu. Nah, apa yang dialaminya semakin menjadi-jadi ketika anaknya ini melihat dirinya dengan wajah yang berbeda, dan itu membuat si anak terkadang menangis tak henti-hentinya. Segala upaya pun dilakukan dengan apa yang dia alami. Dia berusaha menemui tempat-tempat dia bersembahyang, karena dia non-Hindu. Dia bersembahyang di tempat di mana agamanya mengajarkan dia untuk sembahyang. Dia berusaha menemui salah seorang panutan tempat sembahyang di agamanya tersebut. Dia berusaha untuk menutup matanya ini agar tidak lagi bisa untuk melihat alam lain yang dia tidak inginkan, teman-teman. Berbagai macam cara, banyak orang ditemuinya, bahkan mulai dari orang pintar sampai ahli agama yang dipercayanya namun tidak mampu. Kemudian dia berusaha untuk menyembuhkan, berbagai cara dilakukan agar dia terhindar dari sesuatu yang berada pada tubuhnya ini, namun tidak pernah berhasil. Mulai dari orang pintar, mulai dari tempat ibadah, karena kita pasti ketahui, semeton, di setiap tempat ibadah pasti ada orang-orang yang memiliki solusi. Untuk itulah dia berharap dari tempat-tempat ibadah yang besar itu mampu untuk menyembuhkan, harapannya begitu. Tetapi semuanya sia-sia, karena sesuatu yang ada di dalam dirinya itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat besar yang tidak mudah untuk disembuhkan begitu saja. Semuanya menyerah, teman-teman. Perlu diketahui, teman-teman, bahwa sosok atau seseorang yang sebut saja namanya Pak Andi ini sebelumnya keadaan ekonominya sangatlah sukses. Dia bahkan memiliki showroom dengan hidup lebih dari berkecukupan begitu. Beberapa orang spiritual di dalam agama Hindu, orang-orang yang juga memiliki indigo, berusaha untuk menerawangnya. Dia mengatakan bahwa kekuatan itu tidak mengganggunya. Dia mengatakan bahwa dahulu beliau ini reinkarnasi dari seseorang yang dulunya adalah penganut agama Hindu, dan sesuatu yang ada pada dirinya saat ini adalah sebuah kekuatan dari salah satu
yang ada dalam keyakinan agama Hindu yang sangat besar. Akhirnya ketika beliau berusaha untuk berkonsultasi kepada sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan spiritual di dalam agama Hindu, beliau disampaikan bahwa itu akan ikut bersamamu, karena dahulu saat reinkarnasi di sebelumnya, beliau ini adalah seseorang yang beragama Hindu. Tentu saja itu membuat Pak Andi ini semakin kebingungan, karena dia tahu persis saat ini dia ingin fokus dengan agamanya sebaik-baiknya, dimana dia juga mengetahui bahwa di dalam agamanya yang saat ini sangatlah tidak memperbolehkan dia mempercayai hal itu. Namun dia tidak bisa memungkiri bahwa melalui kekuatan itu dia benar-benar bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Tetapi karena dia juga sangat yakin dengan agama dia yang anut saat ini, yang menjadi agamanya saat ini, dia berusaha untuk realistis mengikuti ajaran agamanya, yaitu salah satunya dengan cara bagaimana dia melepaskan diri dari apa yang dia miliki saat ini. Meskipun dia tahu jika itu dilepaskan, kehidupannya akan berubah drastis. Tidak lagi rezekinya tidak lagi mudah, kemudian ada banyak hal yang lain. Namun dia sangat yakin, dia sangat tekun bahwa dia akan menerima apapun resikonya. Dan semeton salah satu orang yang berjasa mengantarkan dia adalah teman kami yang sempat menceritakan ini semua. Nah, ini adalah sosok fotonya beliau ketika bercerita, karena beliau tidak ingin dipublikasikan, ya kami harus menjaga privasi dari orang tersebut. Beliau ini pun, teman saya ini, mengajak dia untuk datang ke Pura Agung Sriwijaya. Ketika dia masuk ke dalam pura, beliau ini merasakan sesuatu yang dia lihat di dalam pura itu. Menurut cerita dari teman saya itu, bahwa dia tahu persis, dia melihat yang sering diceritakan dalam agama Hindu itu ada di dalam sebuah pura itu. Dia melihat banyak lengkap sekali di sini. Dan ketika dia bertanya bagaimana caranya saya untuk melepaskan ini, karena teman saya tadi bukanlah seseorang ahli spiritual atau bukanlah dukun atau bukan juga orang pintar, dia hanya berkata, sampaikan saja apa keinginanmu. Jika kamu ingin melepaskan apa yang kamu miliki, katakan saja kamu ingin mengembalikan ini semua. Karena sebelumnya dari cerita-cerita yang digambarkan, teman saya bisa menyimpulkan bahwa ada kekuatan sakti di tubuh orang ini. Kemudian sambil duduk bersimpuh, diceritakan Pak Andi ini mendekatkan tangannya di dasar sebuah pura. Dan semeton apa yang terjadi ketika dia menempelkan tangannya, kemudian mengatakan dalam bahasa Indonesia dia ingin melepaskan semua yang dia miliki dan tidak lagi ingin memiliki itu semua. Sesuatu gaib pun terjadi. Dia merasakan sesuatu mengalir dari dalam tubuhnya dan masuk ke dasar pura tersebut. Secara singkatnya, bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya itu telah ditarik dan kembali semeton. Kejadian itu semeton hanya berlangsung beberapa detik saja bahkan. Dan dia mengatakan kepada teman saya tadi bahwa sudah, aku bisa melihatnya, bahwa sesuatu dari tubuhku bergerak masuk ke dalam pura ini, sudah kembali katanya. Teman saya tadi pun terheran-heran, kenapa begitu cepat, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Seseorang yang bernama, sebut saja namanya Andi tersebut, bercerita dalam pura itu, yang sering yang saya lihat ada di dalam lingkungan pura ini. Pak Andi ini bukanlah seseorang yang fanatik. Dia sangat menghormati agama-agama yang lain. Untuk itulah dia percaya bahwa ketika di agamanya tidak ada yang bisa untuk membantunya, dia percaya bahwa pura, dia datang ke pura dan dia
percaya bahwa di pura dia mampu untuk disembuhkan. Dia pun menyadari bahwa sesuatu yang ada di dalam dirinya itu bukanlah sesuatu yang jahat. Namun karena kepercayaannya saat ini, agama yang dia anut mengajarkan untuk tidak mempercayai sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Sedasar itulah dia tidak ingin berdebat panjang, dia tidak ingin kepercayaannya terhadap agamanya saat ini atau terganggu begitu. Padahal sebenarnya itu tidak mengganggu. Dia pun mengaku itu. Dan ini patut diapresiasi karena dia begitu taat dengan agama yang ia anut dan dia meyakininya bahwa yang terbaik yang dilakukan saat ini adalah itu. Dan benar saja semeton, setelah peristiwa tersebut dia tidak lagi mengalami hal-hal yang sebelumnya dia alami. Kemudian anaknya pun biasa saja, tidak melihat lagi apa yang kadang-kadang dilihatnya sosok gaib. Dan kemudian semeton, setelah peristiwa tersebut, Pak Andi ini sampai saat ini pun benar seperti apa yang disampaikan oleh salah satu spiritual yang berasal dari Bali, itu mengatakan benar dia mengalami kemerosotan dalam hal rezekinya semeton. Dia mulai, bahkan sampai terakhir ini dia menjadi pengendara salah satu taksi online begitu. Nah semeton, ini adalah salah satu cerita yang nyata terjadi di kota Palembang, di mana hampir 3 tahun sebelumnya orang ini, Pak Andi ini, mencari orang yang mampu untuk melepaskan sesuatu yang ada pada dirinya, yang dikatakan itulah sebuah warisan, dan yang mengikuti dirinya itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat besar yang tidak bisa dengan mudah dinetralisir oleh siapapun, bahkan oleh seseorang suci dari agama lain. Nah semeton, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah kekuatan itu ternyata kita mengetahuinya tidak ada yang lebih kuat dari Siwa, dan segala sesuatunya bisa dikembalikan dan pastinya akan bisa tentunya disembuhkan atau diterima menyatu kembali ke dalam kekuatan Siwa. Jadi ketika manusia lain tidak mampu, tetap sesuatu kekuatan besar itu ketika dia kembali, dia akan dengan mudah diterima oleh Dewa Siwa. Dan itulah kesimpulan sementara. Mungkin semeton ada cerita lain yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Akhirnya banyak saat ini yang mengetahui bahwa pura di dalam Palembang itu, Pura Agung Sriwijaya itu tidak hanya sekedar pura biasa. Karena banyak sekali orang yang berdoa, dan ternyata semeton, di Pura Agung Sriwijaya ini tidak hanya umat Hindu dari Bali atau dari Jawa yang bersembahyang di sana. Ada sering ditemukan, dikatakannya mendapatkan pawisik untuk bersembahyang di sana. Dan kemudian ada juga dari teman-teman yang beragama lain, yang non-Hindu pun ada yang datang bersembahyang di sana. Dan ini benar-benar terjadi semeton. Dan salah satunya apa yang dialami oleh Bapak Andi ini, yang kita sebut saja namanya Pak Andi ini, pun mengalami hal tersebut. Dan banyak para indigo yang dari agama lain itu datang melihat bagaimana sakralnya pura ini, mulai dari Jabe, Niste, Mandala, dan utamanya, yang kita kadang sebagai orang Bali pun tidak bisa melihat itu. Bagaimana pendapat semeton? Mungkin semeton ada yang memiliki cerita lain di tempat semeton bisa berbagi cerita di kolom komentar. Saya Skorata Istana Channel, demikian cerita kali ini. Nanti kita akan bahas cerita tentang kemampuan seseorang indigo yang bukan beragama Hindu, tetapi dia sangat meyakini akan apa
yang dilakukan oleh umat Hindu Bali. Teman-teman, saya Sukorta Isna Channel, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.